Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya di Jurnal Tradingku. Pada kesempatan kali ini saya akan uh, memberi materi tentang bagaimana cara membuat jurnal trading ya. Jurnal trading ini sangat penting ya. Di sebagai seorang trader kita harus mempunyai jurnal ya. Mempunyai history, mempunyai record, mempunyai riwayat. Nah, apa aja yang kita transaksikan, kejadiannya sebelumnya dan setelahnya, kena take profit atau stop loss. Jurnal trading ini semacam kewajiban ya. Wajib banget. Karena banyak sekali kegunaannya. Kalau nggak punya jurnal berarti bukan trader itu namanya. Salah satunya yang paling penting, dengan adanya jurnal ini kita bisa mengetahui, yang paling penting mengetahui performa kita. Bentar ya, saya tulis dulu ya. Jadi dengan kita punya jurnal trading, yang pasti yang pertama kita mengetahui performa kita. Yang kedua meningkatkan kedisiplinan. Yang ketiga melatih psikologi, dan seterusnya nih ya. Kita bisa berekspektasi dengan trading kita. Jadi kita punya target gitu. Dan lain-lain. Ini atas referensi saya sendiri ya. Jadi saya nggak ada referensi ngambil di buku apa atau YouTuber lain gitu ya. Ini jadi ini nih menurut referensi saya sendiri selama yang saya kerjakan selama saya menjadi trader. Yang pertama mengetahui performa kita. Jadi jurnal trading ini di catatan itu kita bisa mengetahui win rate kita berapa, stop loss kita berapa, berapa persen kita dapat gitu kan, dalam setahun itu. Rata-rata kita sebulan dapat berapa. Jadi kita tahu di jurnal trading itu. Yang kedua meningkatkan kedisiplinan. Jadi kalau misalnya kita mencatat hasil trading kita dengan jurnal, berarti kita disiplin dengan rule kita, dengan catatan kita, take profit 1:1 atau 1:2 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya udah tahu hasilnya berapa nanti, pasti hasilnya bagus gitu, pasti jadi disiplin kita dengan aturan yang kita buat, dengan strategi yang kita buat gitu. Ketiga melatih psikologi. Psikologi ini sesuatu yang sangat sulit ya di trading nih. Paling sulit menurut saya. Orang bilang 99% trading itu ya psikologi. Yang lainnya itu ya teknikal, macam-macam lah. Psikologi ini nanti gabungnya ke money management gitu. Melatih psikologi, jadi kita melihat trading, kita melihat jurnal kita itu nanti psikologi kita itu jadi teratur. Misalnya tahun ini dapat 50% gitu kan. Berarti kita mesti tahu nih berapa R yang mesti kita entrykan gitu. Yang empat, bisa berekspektasi kita. Bisa berekspektasi dengan trading kita selama ini gitu. Jadi kita punya ekspektasi selama beberapa bulan nengok catatan kita, oh berarti nanti setahun dapat sekian gitu. Jadi kita punya hayalan gitu, punya ekspektasi gitu. Ekspektasi yang jelas yang sesuai dengan jurnal kita gitu. Jangan yang berekspektasi yang wah gitu. Kelima, bisa membuat target kita. Kita bisa menargetkan diri gitu.
Memang nggak perlu memaksa, cuman dalam setahun itu, katakanlah dapat 50%, berarti tahun berikutnya kemungkinan kemungkinan, bisa segitu gitu. Jadi targetnya kita, oh 50% gitu. Tapi ya nggak usah terlalu diforsir harus dapat 50% gitu. Pokoknya kita sesuai dengan rule kita sendiri. Misalnya, cuma dapat 10% harus, oh kok nggak kayak tahun kemarin ya gitu ya, berarti kita harus, takutnya, menjadi apa ya, menjadi second person dalam diri kita sendiri gitu, kayak ada aturan yang harusnya kita nggak entry, kok entry gitu kan. Nah itu nggak kayak gitu. Jadi target itu ya sesuai dengan rule kita aja gitu. Dan banyak lagi ya. Pokoknya journal trading ini sesuatu yang sangat-sangat penting kalau menurut saya. Saking pentingnya sampai-sampai channel saya pun saya kasih nama jurnal trading. Masalahnya dengan jurnal trading ini intinya ya kita tahu performa kita gitu. Kita tahu ekspektasi kita, kita tahu trading trading plan kita berjalan atau enggak gitu kan. By the way nanti kedepannya mungkin saya lebih banyak ngobrolnya ya, lebih menekankan ke psikologi sama money management gitu, sama technical itu paling sebentar-sebentar aja gitu. Nanti di akhir video ada review tentang 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 analisa kita yang video sebelumnya. Sekalian saya mau men-share gimana caranya saya membuat jurnal trading. Biar teman-teman bisa ngikutin. Jurnal tradingnya simple kok, nggak terlalu ribet. Karena ya nyaman dengan kita aja gitu. Jadi jurnal trading ini contoh contoh kalian punya sistem trading ya. Punya sistem trading, kalian nih seolah-olah ragu dengan sistem ini gitu, dengan sistem yang kalian punya gitu. Nah itulah pentingnya jurnal trading. Kalian implementasikan dulu ke market gitu, ke real market gitu. Kalau misalnya kalian nggak kalau misalnya kalian nggak ada modal gitu ya, pakai akun demo dulu sih nggak masalah ya, untuk untuk membuktikan trading plan kalian bekerja gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kalian backtest gitu ya, backtest atau forward test lah. Selama beberapa bulan ke depan memang harus sabar ya. Nah, jadi setiap entry kalian catat di pair apa gitu ya, Euro USD dengan uh, tanggal berapa. Nanti kalian screenshot setelah kejadian dan sesudah kejadian, kena stop loss atau kena take profit gitu. Gitu kalian catat terus sampai beberapa ratus kali transaksi gitu kan. Jadi nanti timbul tahu kita sebulan sebulan dapat berapa gitu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan setengah tahun dapat berapa persen, dapat berapa R gitu, dapat berapa R gitu. Kalau misalnya ya dalam setahun itu kalau misalnya menghasilkan kira-kira 30-50% udah oke betul itu. Berarti sistem trading kalian bekerja gitu. Bisa, boleh gitu. Makanya jurnal ini penting betul kita catat gitu. Setiap transaksi di pair apa gitu. Nah, di sini saya ada contoh jurnal trading saya ya. Di ini ya tahun 2021 ini ya. Ada jurnal trading saya. Ini simple banget sih ya. Ini yang bulan ini, tapi dari awal bulan ini. Saya hasil ini nggak saya share, soalnya saya belum punya channel kemarin ya.
Tapi nanti ke bawahnya nanti kita setiap saya buat nanti kita buat jurnal sendiri ya untuk channel ini ya, hampir-hampir mirip kayak gini ya. Tapi untuk mulai yang dari video yang kemarin itu yang ada reviewnya itu, yang ada setup itu. Jadi nanti di channel ini uh, setiap kita buat setup, kita masukkan ke jurnal nanti. Begitu seterusnya. Jadi kita lihat nanti sampai akhir tahun itu making money nggak kita ini gitu. By the way, ini sekedar saya sharing aja ya. Kalian bisa ngikutin, boleh enggak ya. Disinilah jurnal saya dari Januari. Nah, inilah yang saya maksud kemarin. Jurnal saya pasti banyak merahnya daripada hijaunya. Inilah buktinya. Tapi saya ngambil TP 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 1:2 sama 1:3 only ya. Saya nggak pernah ngambil TP 1:1 soalnya itulah saya sering loss kalau ngambil 1:1. Makanya saya tinggalin 1:1. Di bulan Januari inilah hasil saya. Saya pakai 1%. 1% sekali entry. Saya masuk, saya kena loss beruntun gini, loss berapa kali beruntun gini. Inilah gunanya jurnal trading. Kalau kalian menghadapi loss beruntun ini, kalau misalnya kalian nggak punya data, nggak punya jurnal, saya jamin kalian pasti akan pindah dengan sistem trading kalian. Pasti 199% lah. Saya yakin itu. Kenapa kalian nggak punya jurnal trading ini? Kalian nggak punya data, kalian nggak punya history gitu. Nah, jadi kalian nggak pede menghadapi market tuh kayak mana gitu. Sekali ketemu loss beruntun, oh pasti salah ini dengan sistem trading saya ini. Pasti gitu. Padahal menerapkan satu sistem trading dengan style kita itu sesuatu yang sangat-sangat susah gitu. Perlu banyak waktu, perlu banyak pengorbanan, perlu banyak stop loss. Pokoknya berdarah-darah dulu lah. Semuanya butuh proses. Nothing is simple, nothing is easy. Jadi ya go ahead aja. Sabar aja gitu ya. Ini trading saya bulan 1 bulan 1 Januari ini ya. Bulan 1 bulan ini. Saya buatnya sih kayak gini. Ini belum tak saya buat sebenarnya kayak gini nih. Nah, ini nomor pair apa, posisi apa gitu. Nah, TP-nya TP1 sama TP2, TP1 1:2 dan TP2 1:3 gitu. Keterangannya ini saya buat resikonya aja berapa persen gitu. Nanti kita buat yang lebih rapi lagi. Ini asal saya paham aja, jadi saya buat seadanya aja. Ini belum saya share. Saya dulu belum kepikiran pengen buka channel YouTube gitu. Jadi saya entry, saya tulis gitu aja, nggak saya screenshot. Tapi ada nanti screenshot kok di sini kok. Dulu bulan Januari profit saya sekitar 17,5%. Di 1:1 dapat 28 R, 1:3 30 R. Jadi ini di jumlah 30 sorry lossnya 13 R, take profitnya 10 kali 3, ini kan 1:3 ya, jadi 30. Hasilnya ini 30 dikurang 17, 30 dikurang 13 hasilnya 17. Ini 18, 10 kali loss, 14 kali win, jadi 14 kali 2, ini 1:2, jadi 28. Jadi 28 dikurangin 10, 28 win, 10 kali loss, jadi 28 dikurang 10, hasilnya 18. 18 tambah 17 ya sekitar berapa itu ya. Nanti dibagi 2, soalnya
Ini 1% saya setengah ke 1/1 dan setengah ke setengah, maksud saya setengah 1/1 1/2 dan setengah persennya lagi 1/3. Jadi ini dijumlah nanti dibagi 2 hasilnya 17,5%. Ini di bulan Januari, di bulan Februari cuman ada 10 kali transaksi. Nah, ini pasarnya menurut saya agak-agak terlalu ini ya, terlalu sideways ya, kurang bergairah pada bulan Februari menurut saya. Jadi transaksi saya nggak banyak, cuman 10 kali. 10 kali kejadian di transaksi di bulan Februari. Hasilnya ini 7,5%. Maret, nah ini ada nih. Ini nih NZDJF buy, inilah. NZDJF buy, ini win, hasilnya saya ngebuy di sini. Ini mirip-mirip sama ini nih, kejadian di apa ya? Euro CHF kalau nggak salah ya. Oh Eurocat. Nah, mirip-mirip sama ini. Sama setup yang saya share di video sebelumnya, mirip-mirip ini. Dan sekarang sudah TP 1/1 dan 1/2. Ini congratulations siapa yang mau ngikutin plan ini. So, selamat gitu ya. Dapat 1/1, 1/2. Eurocat mirip-mirip betul sama ini. Nah, ini di break dan ini maju. GPP AUD dan dia terkejar ke 1/3-nya ya. Kita lihat 1/3-nya kayak mana. Iya, ini dia nyentuh di sini. Jadi kayak gini jurnal trading saya, simple, nggak perlu yang neko-neko. Kalau misalnya kalian bikin yang macam-macam, yang pokoknya senyamannya kalian lah, sepahamnya kalian gitu. Jadi di bulan Maret ini saya dapat 24,5%. April minus saya. Inilah sekali lagi pentingnya jurnal itu. Ini April nih bulan-bulan loss menurut saya, bulan-bulan yang nggak mengenakan, yang gimana gitu ya. Saya loss beruntun berapa kali ini? 1, 2, 3, 4. Yang beruntunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali beruntun. Coba bayangin kalian trading dengan sistem trading kalian 10 kali beruntun, 10 kali beruntun. Apa yang akan kalian lakukan? Pasti kalian pindah kan? Enggak, ini salah, pasti salah, sistem trading saya pasti salah gitu. Pastilah, nggak mungkin nggak sekalian punya pikiran kayak gitu. Kalau orang-orang yang baru-baru ya, setengah baru ya. Nah, itu ngapa? Karena kalian nggak punya data gitu, kalian nggak punya nggak punya yang namanya jurnal gitu. Kalian nggak punya ini gitu, kalian nggak punya ini. Kalian nggak punya ini. Jadi kalian nggak pede, kalian takut gitu menghadapi market dengan loss yang begitu beruntun, terus nggak tahu apa yang mesti dilakuin gitu. Kalau ada kesempatan lagi pasti nggak mau masuk, takut kan. Itulah pentingnya jurnal, sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Tunggu saya hapus dulu ini. Sepuluh kali beruntun, coba bayangin. Kalau misalnya kalian, ini pentingnya manajemen juga. Kalau misalnya kalian resiko kalian 10% sekali entry, pasti MC kalian kan? 10 kali beruntun, 10 kali 10 kali 10, 100. Berarti
habis uang kalian. Jadi itulah pentingnya manajemen. 10 kali beruntun, kalau saya santai aja 1% dari modal saya. Jadi ya 10 kali beruntun berarti 10% modal saya hilang gitu. Masih tercover sama bulan-bulan sebelumnya gitu. Jadi saya santai aja gitu. Yang bikin santai saya punya data gitu. Saya punya data kalau sistem trading saya ini works gitu. Trading saya bekerja, trading saya sistem trading saya bekerja, sistem trading saya ya sudah saya lalui bertahun gitu ya. Jadi ya tetap santai aja gitu. Ini untuk bulan April saya minus 8%. Saya minus 8%. Next ke bulan berikutnya. Next ke bulan berikutnya terbayar. Terbayar dengan 12,5%. Langsung tertutup lah ya, langsung tercover bulan ini gitu. Dan bulan Juni saya loss lagi. Bulan semalam, bulan kemarin, bulan ini, bulan Juni, bulan sebelumnya, bulan setelahnya saya loss nggak banyak, cuman nggak nyampe 3%, dua sama 13 R gitu. Jadi 2% sama 1/3% gitu. Nggak banyak. Nah ini kan loss gitu. Jadi ya Juli kita masukin boleh Juli. Nanti kita kita bikin bikin jurnal trading sama-sama di sini di channel ini. Jadi tetap pantengin aja gitu. Jadi itulah pentingnya jurnal trading ya. Sangat-sangat penting menurut saya. Kita punya data dengan sistem trading kita punya histori, kita punya record gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu ada yang kena hari di mana kita loss beruntun, kita tetap pede gitu. Kita tetap ya namanya juga market gitu ya. Kadang sesuai dengan harapan kita, kadang nggak sesuai gitu. Ya it's okay gitu. Mungkin bulan ini saya loss gitu. Mungkin bulan ini saya loss. Makanya itu pentingnya stop loss, pentingnya money management, pentingnya resiko, pentingnya RR. Sangat-sangat penting. Oke, kita langsung praktekkan aja ya. Jurnalnya kita bikin baru lah. Saya pakai Google Drive aja, saya pakai spreadsheet. Kalian terserah mau pakai apa, mau pakai buku, mau pakai apa, terserah lah. Tapi enaknya di sini nanti kita bisa nyimpan nyimpan screenshotnya gitu. Kita bisa nyimpan screenshot, jadi enak kita nanti. Kita melihat sebelum kejadian dan sesudah kejadian gitu. Tapi yang punya saya nggak saya buat kayak gitu soalnya. Saya sudah tahu trading plan saya, jadi nggak usah nyatet gitu, nggak usah saya screenshot gitu. Tapi biar biar kalian paham aja gitu. Nanti lama-lama kalian kalau misalnya nengok area-area yang kayak gini gitu, nengok area kayak gini, melihat area kayak gini, kalian screenshot gitu kan, kalian screenshot, kalian bikin link gitu ya. Nanti lama-lama terbiasa melihat melihat area-area unfill order kayak gini gitu. Jadi jumpa kayak gini lagi, oh iya ini ya unfill order, ada unfill order baru atau supply and demand baru gitu ya. Ini kayaknya bagus nih untuk entry gitu. Itulah pentingnya trading plan gitu, jurnal trading gitu. Nanti saya kasih tahu gimana caranya membuat link itu, menyimpan ini gitu. Nanti tinggal diklik tombol kamera ini aja. Mungkin teman-teman sudah pada tahu gitu. Tapi ini kalau yang tahu sekedar refresh aja. Kita kembali ke jurnal kita tadi. Mana tadi ya? Oh ini belum ada nama ini ya. Nah, saya pakai Excel di Google Drive ya. Ini saya bikin nama apa ya?
Oh ya, jurnal trading channel aja ya. Saya bikin jurnal trading channel 2021. Saya copy paste saja dari ini ya. Ini saya kasih tambah satu aja lagi ya. TP1 banding 2 ya. Bentar sebentar. Saya buat lagi. Oke, kita buat kayak gini aja ya. TP1 banding 1, TP1 1 banding 1, TP2 1 banding 2, dan TP3 1 banding 3 ya. Nanti saya catat, mulai sekarang saya catat 1 banding 1, 1 banding 2, 1 banding 3. Jadi ini nomor, tanggalnya saya nggak nyatat ya, soalnya kalau misalnya saya bikin plan tanggal sekarang gitu, itu kepanggilnya itu bisa bulan depan atau minggu berikutnya gitu. Jadi saya nggak pernah bikin tanggal. Yang penting saya bikin bulannya aja. Bulan sekarang ya. Yang penting kejadian di bulan ini gitu aja. Jadi saya tulis di bulan Juli gitu aja. Bisa aja saya trading kejadian buat trading plannya hari ini. Nah, kejadiannya bulan depan gitu. Atau kejadiannya TP TP1 bulan ini, nanti TP2-nya kita taruh ke bulan berikutnya gitu. Kayak di sini nih saya kasih warna. Nah, ini nih. Ini di bulan Juni, di bulan sini aja ya. Oh ya ini. Euro GBP ini di bulan Mei, hit TP1 dengan hit TP1 1 banding 2 ini saya taruh di bulan berikutnya. Di sini Euro GBP, Euro GBP sell sama ke 1 banding 3 TP2 di sini. Jadi kalau tanggal saya kebanyakan nggak bikin ya. Terserah teman-teman, kalau mau bikin tanggal bikin aja tanggal di sini. Jadi pairnya apa nanti di sini, posisi buy atau sell, resikonya berapa persen, RR 1 banding 1, 1 banding 2, 1 banding 3, terus keterangannya apa gitu. Oke, saya langsung ke ini aja ya. Soalnya ada yang TP kemarin semalam di analisa kita di video sebelumnya ya. Jadi saya contohkan masukannya. Ini nomor 1. Sebentar ya, saya buat nomor dulu. Kemarin kita ada plan di OCHF ya. OCHF belum kepanggil tapi masih oke. Jadi saya tetap hold aja. CAD-CHF sama, masih tetap saya hold, belum saya cancel. Euro CHF pun belum. Nah, CAD JPY ini hit TP1 dan TP2 ya. Jadi kita masukkan ke jurnal. Biasanya saya masukkannya apa nih, CAD JPY. Mana ini? Ini ya. Biasa geser sini aja. Jadi CAD-JPY sell ya kemarin kita ya. CAD-JPY sell.
Posisi sell resikonya kemarin saya bilang 1% dibagi 3 ya. Soalnya ini korelasi ya. Nah, dibagi 3 jadi berarti sekitar satu per 3 koma lah. Jadi saya bikin 1/3 aja. Nah, hit TP 1/1 di sini dan 1/2. Saya bikin linknya jadi enak ditengok nanti. Jadi bisa dibuka gitu. Uh, saya lambat bikin ini soalnya udah mencapai hit TP2 ini ya. Sudah mencapai hit TP2 ini ya. Aturannya hit TP1 kita bikin bikin linknya kita taruh di sini TP1 sebelum hit TP2. Tapi ini udah hit TP2 nggak apa-apa. Udah hit TP2 dengan 1/2 lambat kita. Nah, soalnya saya nggak selalu mantengin chat ya. Saya ada kerjaan lain gitu. Kita copy. Nah, sini. Kita klik kanan dan sisipkan link. Paste, terapkan. Sama di sini juga soalnya soalnya lambat ya. Jadi nggak apa-apa. Kita sisipkan aja. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau nengok, mau melihat nah, kejadiannya tinggal lihat aja di sini ya. Akan terrecord di sini. Inilah pentingnya gambarnya itu. Kita nyimpan jurnal trading, kita nyimpan gambarnya gitu. Jadi dengan bentuk grafik kayak gini, terus ada ini dijebol, ada supply and demand baru di sini, terbentuk supply baru di sini. Harusnya sebelum ini waktu kita buat plan ini kita rekam juga ya. Kita screenshot juga. Tapi nggak kepikiran saya. Nah, nanti oh ini kalau kejadian kayak ini biasanya nih di sini nih area yang bagus gitu. Nah, gitu jadi biasanya kayak gitu gitu. Nah, jadi ya udah nggak usah ragu entry aja gitu. Nah, itulah gunanya jurnal trading itu. Terus kalian melihat area-area yang kebiasaan kayak gini tuh nanti ada timbul area kayak gini tuh udah nggak ragu lagi gitu, udah pasti entry gitu. Nah, dari awal-awal dulu saya rajin buat kayak gini, tapi sekarang sudah males ya. Soalnya udah tahu, udah kenal betul dengan sistem trading saya gitu. CAD terus selanjutnya apa ya? CAD out GPY. Ini juga hit 1/1. Oke, kita screenshot juga. Apa ini? Out GPY. Out GPY sell sama risikonya sepertiga juga. Jadi di sini kita klik kanan, sisipkan link. Oke, terapkan. Ini kita kasih warna hijau aja ya. Soalnya ini win ya, jadi kita kasih warna hijau. Kita kasih warna hijau. Salah ya. Astagfirullahaladzim. Mas. Kok repot banget sih ya. Jadi kita kasih warna hijau win, nanti kalau misalnya loss nanti kita kasih warna merah. Oke, next OGPY USD JPY. Nah, ini pun hit 1/1 juga. 1/1. Oke, kita masukkan.
Oke, berikutnya Eurocut. Eurocut hit TP 1:1 dan 1:2. Oke, kita masukkan juga. Kalau bisa bikin full aja ya, bikin panjang gini ya. Soalnya kita tahu garis besarnya itu, tren besarnya itu, tren besarnya itu lagi apa gitu. Biar tahu secara keseluruhannya gitu. Oke, kita masukkan Eurocut buy dengan RR sepertiga juga. Oke, next. Eurocut, Euro out, Euro out baru hit TP 1:1 ya, kurang sedikit aja. Nah, saat-saat inilah apa ya, mental-mental mental-mental newbie dipertaruhkan. Inilah pentingnya psikologi. Saya nggak perlu nengok MT4 saya. Saya jujur saya nggak jarang nengok karena ya ditengok pun gitu-gitu aja gitu. Itu bisa mempengaruhi psikologi kita nanti. Nah, ini kalau misalnya anak-anak baru kalau misalnya udah nengok kayak gini udah hit TP1 dan hampir ke TP2, saya yakin pasti di close. Dia nggak tahan sampai nggak sampai nggak ya gitu. Karena apa? Ya kalian nggak punya data gitu. Kalian nggak punya trade, nggak punya jurnal gitu. Nggak yakin dengan trading plan kalian gitu. Jadi sekali lagi saya tekankan inilah pentingnya jurnal trading gitu. Kalau trader nggak punya jurnal trading itu bukan bukan trader itu namanya. Itu gambler itu. uh, Oke, so stay cool, stay calm, tetap percaya sama trading plan kalian. Kalau nggak nyampe ke sini kurang sedikit, terus kena stop loss ya, it's okay. Ini market gitu. Market itu dinamis, nggak selalu berjalan dengan sesuai dengan keinginan kita gitu. Oke, kita masukkan aja, nggak usah banyak ngobrol ya. Oke, kita screenshot aja. Ini baru TP pertama 1:1 ya. Apa ini? You're out. Next, Euro NZD last terakhir ini. Oke, masih tertahan di sini. Belum nyampe TP 1:1 pun belum. Nggak tahu, dilihat aja nanti. Kalau ini merah udah sampai sini. Ini merah nih pasti di MT4 di MT4 kalian, di MT4 saya. Nggak perlu ditengok, udah tahu. Sudah tahu nanti saya TP dapat berapa pun sudah tahu. Kalau misalnya stop loss rugi saya pun udah tahu gitu. Jadi kayaknya nggak perlu banget kita mantengin MT4 gitu. Itu malah ganggu psikologi nanti. Kita nengok chart gini aja udah tahu kita. Oke, itulah untuk sementara hasil analisa kita yang kemarin di video sebelumnya. So far so good, tapi lihat aja lah sampai akhir bulan nanti gimana hasilnya, minus atau profit gitu. Pokoknya tetap pantengin aja channel ini. Bakalan
bakal saya share semua gitu ya, biar biar kalian semua teredukasi, biar kalian tahu ya. Entah ya, kalau menurut saya sih trading itu loh kayak gini loh, seharusnya gitu. Intinya itu harus konsisten gitu. Bukan saya nggak beranggapan trading sistem trading saya yang paling benar gitu. Cuman saya mau nunjukkan ini loh trading itu gitu. Nggak harus dengan sistem trading saya. Cuman kalau misalnya kalian teman-teman punya sistem trading sendiri, ya it's okay, silahkan gitu. Saya cuman berpendapat konsisten aja. Konsistenlah dengan sistem trading kalian gitu. Kalian catat sebelum dan sesudah transaksi gitu. Kalian harus punya histori, kalau kalian harus punya record kalian gitu. Jadi kalian tahu performa kalian gitu. Jadi nanti kedepannya itu bisnis nih kayak punya punya ekspektasi kalian, punya punya cita-cita lah dengan trading ini gitu. Punya pasti nanti bisa punya angan-angan trading for living lah gitu ya. Amin amin. Saya doakan kalian. Jadi sekali lagi ini loh trading yang benar gitu. Kalian mencatat dengan sistem trading kalian gitu. Saya pun dengan sistem trading saya catat, saya evaluasi kalau misalnya salah, kenapa saya salah gitu. Saya flashback balik lagi, gambarnya kayak gini, kok kena stop loss, apa penyebabnya gitu. Jadi nanti kedepannya kalian bisa memperbaiki gitu, memperbaiki kok sering loss tuh apa gitu kan. Atau mungkin di atasnya itu masih ada unfill order yang berlawanan gitu, kalian jadi aware gitu. Jadi jurnal trading nih sangat-sangat penting menurut saya, sekali lagi. So itu aja pelajaran kita hari ini. Oh iya, saya ada satu setup. Ini nggak korelasi soalnya gold ya, XAUUSD. XAUUSD. Sebentar saya buka chartnya ya. Saya sudah pasang sih. XAUUSD ini dia. Bentar saya hilangkan di sini. Oke. Ada area sell di sini, ada area demand di sini. Karena kalau menurut saya kita lihat di weekly dulu ya. Kita lihat di weekly, dia tertahan di sini, di ekornya ini, di shadownya ini ya. Di shadow, tapi ini masih ada demand di sini nih. Masih ada support di sini. Tapi yang bikin saya yakin di sini ada candle panjang ini yang menunjukkan seller nih kuat gitu. Dan kalau misalnya kita lompat ke time frame H4, di sini nih masih ada area apa ya? Area seller yang masih fresh gitu. Belum tersentuh di sini. Belum tersentuh. Untuk sekarang buyer masih kuat ya, soalnya di sini nih udah di break nih. Di sini sudah di break, supply di sini nih di break di sini udah bersih, ini nggak ada. Rencana saya mau ngebuy di sini. Makanya tadi ada garis di sini. Tapi kalau menurut perhitungannya nggak nyampe TP3, jadi saya nggak ngambil. Kalau misalnya teman-teman mau masuk, mungkin sekarang waktu video ini dibuat ya, tanggal jam sekian ya, jam sekian, tanggal sekian, masih oke ini untuk ngebuy dengan TP 1:1 dan 1:2 gitu. Tapi saya nggak ngambil karena nggak nyampe ke TP3 ya. Jadi kalau saya kan TP2 sama TP3 only, jadi nggak ngambil gitu. Jadi inilah setup untuk hari ini. Kita masukkan.
sebelum kejadian. Jadi kita kita screenshot dulu. Oke, kita ambil yang panjang dulu ya, biar ini kelihatan gitu. Nah, biar kelihatan. Nah, di sini. Oke, kita screenshot. Kita masukkan ke sini apa namanya XAU USD. Nah, kita masukkan XAU USD atau gold sell, posisi sell dengan risiko 1%. Karena nggak ada korelasi ya, namanya juga gold ya, dia nggak ada pasangan, pasti palingan pasangan sama ini, sama apa ini namanya ya, silver. Cuman silver nggak ada area yang menarik sih menurut saya di sini sih, tapi udah terlewat, udah tersentuh ini. Di sini nih ada area. Tapi saya nggak seberapa ngamatin ya kalau silver nih. Nah, di sini udah tersentuh dan mungkin sudah hit TP 1/1 ini. Kita lihat stop loss di atas sedikit. Oh iya, udah TP 1/1. Jadi kita catat di sini. Nah, kalau mau nyatat sebelum kejadian ini bisa catat di sini ya. Di selnya ini kalian masukkan linknya. Inilah yang saya maksud tadi. Nah, jadi kita bisa lihat di sini sebelum kejadian tuh kayak gini gitu. Nanti kita lihat sesudah kejadiannya nanti kayak mana, entah kena TP atau kena stop loss, nanti kita screenshot lagi, kita taruh di sini lagi gitu. Oke, itu saja untuk hari ini. Mohon dukungannya untuk men-share, subscribe, dan komen, like di bawah, biar saya semakin rajin membuat analisa-analisa. Sekali lagi saya tekankan ini analisa pribadi saya nggak ada mempengaruhi ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kalau mau ngikutin ya silakan, kalau misalnya nggak mau ya nggak apa-apa, dengan analisa, kalau menurut saya sih analisa pribadi kalian ya. Biar nanti bisa mandiri kalian. Ini sekedar punya saya aja gitu, nggak perlu diikutin. So, sampai di sini aja. Mungkin di next video saya buat video tentang konsep dasar supply and demand. Ini konsep yang sangat-sangat penting menurut saya, karena ya sistem trading saya berdasarkan ini gitu. Jadi tetap pantengin aja channel ini. Hampir 1 jam saya buat video ini, nggak tahu nanti saya edit potong jadi berapa menit nanti ini. Itulah mungkin di channel ini saya menekankan lebih ke psikologi sama money management, sama technical analisa sebentar-sebentar aja. Karena trading itu ya psikologi itu yang paling dipertaruhkan gitu. Kalau teknikal kalian bagus, apalah pokoknya semua bagus. Kalau psikologi nggak dilatih, money management nggak dilatih, ya nggak bakalan making money juga, saya jamin itu. Karena kalian udah buat set trading plan, sudah set up bagus-bagus, terus ada yang ganjal gitu, kok ke sini larinya gitu kan, pasti berubah pikiran. Makanya itu psikologi itu sangat penting, butuh lama memang untuk melatih gitu kan. Oke, cukup itu saja. Semoga bermanfaat video kali ini, dan see you.